Sidang lanjutan perkara pidana pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Guntual dan Tuti Rahayu. Pasangan suami istri, Pak Sutri, yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Sidoarjo berlangsung sangat tegang, Senin, tanggal 5 April tahun 2021. Baiklah kita ikuti kabar selengkapnya. Kalau kami sebagai pencari keadilan dan mulia dipaksa untuk menghadapi persidangan yang notabene yang sudah jelas korupsi yang mulia, sedangkan satu saja pelapor, hakim sudah boleh. Bagaimana kalau hakim dengan pelapor itu adalah satu balkan, satu kecelakaan? Adakah keadilan? Adakah kejujuran? Adakah proporsionalitas yang bisa diberikan di situ yang mulia? Tolong yang mulia, kami tidak menolak proses hukum. Kami tahu hukum kami akan cuma meminta yang mulia itu apa sih sebenarnya memindahkan persidangan ini di pengadilan? Kalau tidak benar, saya sudah melakukan surat dan ini ada buktinya mulia. Yang mulia, surat saya bahwa tidak selalu ada yang boleh dilakukan sidang. Asas demokrasi. Kalau yang tahu, kenapa kami harus tahu? Karena kita bukan suatu kami berbicara soal pemikiran, bukan. Kalau yang mulia bisa memaksakan, ini saya sudah tulisan. Kalau yang mulia tidak boleh kerja saya akan berikan tulisan. Kalau yang mulia tidak mau kerja saya akan bawa siaran. Ada kopi video. Dan yang mulia. Kami gunakan hak kami pada waktu namanya banding. Dan kalau yang mulia tetap akan masakan, kami siap tidak akan tembak. Nah, waktu ini sekarang sudah tidak terlalu lama ya mulia. Obrik ini sangat banyak. Sidang perkara kami ini, ya perkara dicari-cari harus ditindak. Para pembuatnya mencari-cari. Ini mengamukan negara-negara. Kami juga sebagai masyarakat bebas yang dilanggar hak asasinya. Bagaimana mungkin perkara yang tidak sepatutnya diperkarakan kami diperkarakan? Ini dari mana judulnya? Jadi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat sudah waktunya kita melek hukum, ya. Kepada saudara-saudaraku, rekan sejawat, para pemerhati hukum, para profesor, ahli hukum, tolong ya. Kalau Anda diundang untuk menjadi saksi ahli, jadilah saksi ahli yang benar. Jangan menjadi saksi ahli bayaran. Manut-manut saja. Contohnya saya punya perkara ini. Bagaimana mungkin bisa P21 kalau keterangan, kalau pelapor yang menjadi korbannya tidak pernah di BAP. Sekarang bagaimana ini? Hukum kita mau dibawa kemana? Saya akan tetap melawan. Bahkan tadi saya sudah minta kepada majelis hakim, kalau kami akan dipaksakan, sudah siapkan regu tembak dan peti jenazah kami biar jadi tubalnya penegakan hukum. Nah, kalau hakim mau memaksakan, silakan sidang sendiri. Kami sudah minta untuk out of court. Karena apapun yang kami jelaskan, tetap isinya salah. Karena kenapa? Pelapornya ketua pengadilan. Kalau mereka itu memang fair, sebagaimana ketentuan pasal 4 ya tentang peraturan bersama, ya harusnya hakim itu harus jujur, ya. Di pasal 4 ini tentang apa? Di pasal 4 tentang kode etik ini, ya panduan kode etik sudah jelas dikatakan. Ya, pasal 4, ya hakim itu berperilaku adil
berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Saya mau tanya, dari mana keadilan bisa didapatkan dengan begitu? Ya, padahal petunjuknya hakim itu kalau memang tidak memenuhi unsur harusnya dia tolak. Ya, bukan pengadilan yang menolak, tapi hakim, majelis hakim itu ketika diserahkan berkas dia pelajari, tidak ditolak juga. Ya, kalau dia jujur, dia mau jujur, ini perkara tidak memenuhi syarat formil. Ya, tidak memenuhi syarat formil. Kenapa? Karena pelapor dalam hal ini ketua pengadilan tidak pernah di BAP. Ya. Sedangkan apa yang dilaporkan? Tentang undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 sudah dilakukan koreksi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah delik aduan. Pelapornya adalah orang per orang. Nah, ini pelapornya adalah lembaga. Ya, coba. Makanya karena mereka sudah terlanjur bernafsu ingin menghukum, ya, walaupun bukan berarti sudah divonis, tapi dengan kami dikerjain tiap minggu harus ke pengadilan itu sudah menghukum. Kita disebutkan jadi terdakwa saja sudah dihukum itu, ya. Harkat dan martabat kita itu sudah dihukum. Jadi sekali lagi kepada para pemirsa, ya, jangan ragu-ragu. Sekarang ini undang-undang keterbukaan jelas, ya. Keterbukaan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 8. Ya. Undang-undang nomor 8 tahun 19 Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Ya. Tolong diperhatikan itu. Jadi ini keterbukaan. Belum lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Ya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi tadi saya menyampaikan kepada majelis hakim, bunyinya begini. Majelis hakim yang mulia, panitera dan JPU yang kami hormati, serta penasihat hukum yang kami banggakan, pengunjung sidang sekalian. Oleh karena ketentuan yang mengatur tentang persidangan perkara pidana sesuai undang-undang itu ada, dan norma larangan yang membatasi kewenangan hakim juga sudah diatur, yakni KUHP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Junto, SKB, dan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY, maka izinkan saya dan istri untuk out of court. Ya, kami baru berkenan mengikuti persidangan ini apabila sudah dipindahkan ke persidangan pengadilan lain dan atau majelis hakim. Itu sudah terlebih dahulu membuat penetapan pengadilan sebagai berikut. 1. Ya, karena 2 minggu yang lampau kami diusir dari pengadilan, ya, maka majelis hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan penetapan, mencabut pengusiran yang dilakukan secara kasar dengan membanting palu pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Ya, itu sudah jelas. Kalau namanya wasit sudah mengeluarkan kartu merah, pemain keluar, maka dia tidak boleh bermain lagi nih pemain. Kenapa kami kemarin dikasih lagi surat panggilan? Ya, untuk menghadiri persidangan. Apa-apaan ini? Kemudian, sebagaimana bunyi pasal 195 KUHP dan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Hakiman, ucapan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021 tidak berlaku. Apa yang dimaksud itu? Karena Yang Mulia Ketua Majelis Hakim itu sudah mengatakan, karena kami merasa keberatan, karena kami memprotes terhadap persidangan perkara kami, untuk maksudnya agar kepentingan kami tidak di apa ini istilahnya tetap terjaga, maka sebaiknya persidangan bukan dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kepada jaksa diminta untuk mengurus administrasinya. Ada rekamannya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ya, tidak sampai 1 minggu kemudian,
kira-kira 8 hari datang lagi surat panggilan. Ya. Surat panggilan untuk dengan ditetapkan surat dikasih penetapan baru, berpindah hari dengan nomor yang sama. Jadi dia ingkari, dia pungkiri janjinya majelis hakim ini. Makanya kami keberatan, ya. Jadi dia harus namanya majelis hakim, apa yang dia ucapkan di dalam persidangan itulah putusan, atau putusan hanya sah apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Lalu yang ketiga, bahwa proses persidangan perkara aku tidak berlaku norma larangan. Saya minta supaya majelis hakim membuat penetapan norma larangan yang diatur oleh KUHP pasal 220, kemudian junto pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, ya, dan pasal ayat 5 dan 667 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu harus juga dia keluarkan penetapan bahwa ini tidak berlaku. Sehingga kita mengikuti persidangan itu kita, oh ya ini kan tidak berlaku. Nah, bahwa perlu diketahui norma larangan untuk mengadili dan tata cara mengundurkan diri bagi hakim sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, ya. Maksudnya poin 3 ya di atas, setelah diuraikan dalam SKB dan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY ini pada poin 5.2, ya, itu terkait konflik kepentingan. Kemudian poin 5.2 dan titik 2 hubungan pekerjaan, ya, dan menurut bunyi pasal 5 bunyi butir 5.3 tata cara pengunduran diri hakim yang memiliki hubungan. Itu dijelaskan pada poin 5.3 dan titik 1.